visual anak negeri bersama saya Abu. Bersama saya Atika. Hai sahabat Arkeo. Oke, kita sudah ada di Sungai Basoka, di mana ini hari keempat, titik keempat. Penelusuran kita di Pacitan, Jawa Timur. Oke, kita akan menelusuri sungai ini, di mana akan kita temukan sang penelitinya. Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Mau tahu keseruan kita menelusuri sungai? Yuk. Let's go! Oke. Halo visual anak negeri! Halo sahabat Arkeo. Balik lagi kita di hari keempat. Setelah melewati perjalanan yang cukup mengaliri Sungai Basoka ini, kita langsung aja mendatangkan sang pakar. Silakan Mas. Halo sahabat Arkeo, nama saya Ruli Fauzi. Oke. Selamat datang di Sungai Basoka, Oke. satu titik di mana riset prasejarah di Gunung Sewu itu bermula. Oke. Jadi inilah sejarahnya. Jadi kita setelah melihat gua-gua hunian, kita kembali ke asal mula, di mana penelitian Gunung Sewu itu, penelitian prasejarah di Gunung Sewu itu bermula. Oke. Sebabnya karena Kali Basoka yang ada di yang kita duduk sekarang ini. Oke. Berawal tuh gimana tuh? Jadi mungkin sudah lihat ya di depan tadi ya ada beberapa keterangan di depan Kali Basoka. Jadi di Kali Basoka ini tahun 1930-an, tepatnya 1935, itu ada dua orang pakar. Salah satunya itu Kunislo, pakar prasejarahwan juga di era kolonial Belanda yang mengunjungi wilayah gunung ini. Kemudian juga ada Tweedy, mereka berdua. Tweedy itu kurator dari Museum Raffles di Singapura. Mereka berdua mengunjungi Sungai Basoka ini sebenarnya ada satu misi juga ya, salah satu misi yang berhubungan dengan penelitian mereka di wilayah Kepungan Solo, di wilayah Sangiran. Mereka kesini mencari kemungkinan bahan baku yang bisa mendukung industri listrik, industri alat batu pada masa lalu yang cocok dengan budaya yang ada di Sangiran. Kenapa sampai di Sangiran tidak ditemukan bahan bakunya? Nah, berdasarkan informasi, ini pada saat itu ada satu sungai yang materialnya cukup banyak, bongkahan-bongkahan. Kita ada di wilayah hulu, di hulu sungai. Biasanya di hulu sungai itu memiliki banyak batu-batu yang bentuknya tuh dalam ukuran bongkah. Iya, mau rata atau bongkahan-bongkahan seperti di depan kita ini. Semakin ke hilir itu akan semakin kecil kan. Artinya mereka berusaha ke hulu untuk mencari bahan-bahan baku yang masih utuh nih. Bahan-bahan batuan yang masih utuh kira-kira ada di mana. Ternyata bukan cuma menemukan kemungkinan lokasi bahan bakunya, tapi justru mereka menemukan artefak. Iya, artefak yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Sangiran, mereka menemukan artefak-artefak yang ukurannya kecil di Solo. Kecil, serpi-serpi kecil, tapi di sini mereka takjub dengan ribuan artefak. Lebih kurang ada 3.000 artefak yang waktu itu tahun 1935 dikumpulkan oleh mereka berdua, dan beberapa diantaranya itu menunjukkan karakteristik yang mirip dengan budaya-budaya Paleolitik, budaya paling awal dari peradaban manusia di Asia Tenggara misalnya. Ada di Thailand, misalnya ada di Vietnam dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadi penghubung atau benang merah antara prasejarah paling awal yang ada di Asia, benua Asia Daratan, karena kita kepulauan, dengan di kepulauan. Ini tempatnya. Ini muaranya ya. Dan masih dipuning. Nah,
Ini ada penemuan baru nih kayaknya nih Mas nih. Iya, tadi kita jalan-jalan ya sama Pak Ginarto ya. Oke, Pak Ginarto. Jadi Pak Ginarto menemukan beberapa artefak yang ada di tidak hanya di sungai ini tapi ternyata ada di wilayah sekitar 3 sampai 4 meter di atas permukaan sungai ini. Oke, jalan menuju sungai ya. Menuju sungai betul. Oke, nah. Ini tipikal dari kapak penetap. Seperti ini tipikal dari kapak penetap yang ada di situ sungai Baksoka. Ada 2 pajaman, ada 2 bidang yang dipangkas secara sederhana pada sebuah perahu. Dan terkadang hanya sederhana, hanya beberapa pangkasan yang terbatas gitu ya, pangkasan-pangkasan besar itu alat. Dan membedakannya dengan batu-batuan yang natural di sini kita bisa lihat ya, batuan-batuan krakal yang natural yang secara natural, secara alamiah dia tidak berpola, dia tidak berpola pangkasan-pangkasan yang membentuk satu tajaman. Seperti ini membentuk satu tajaman, dia bukan natural. Oke. Nah, keunikan dari Kali Basoka ini menyimpan cerita apa aja selain ini yang tadi Mas sebutin? Jadi menariknya ya, Baksoka itu ini awal mula budaya Paleolitik dijumpai di Jawa dan menjadi satu kekhasan tersendiri. Karena Baksoka itu dinilai sebagai satu himpunan, dia punya satu himpunan artefak litik yang cukup khas dan sebanding dengan artefak Paleolitik lainnya yang ada di benua Asia ataupun bahkan benua Afrika. Benua Afrika, oke. Chopper dan chopping tool atau kapak perimbas dan kapak penetap itu ditemukan hampir di seluruh belahan dunia ya, terutama di bagian dunia tua, karena bagian dan dunia tua itu sangat tersebar luas dan perwakilannya untuk di Jawa salah satunya ada di Kali Baksoka. Banyak situs lainnya, ada misalnya Kali Kiut, Kali Maron dan sebagainya, itu juga menunjukkan adanya artefak Paleolitik di sini. Tapi yang paling kaya di sini, yang paling banyak, paling sering ditemukan itu di Baksoka. Dan saking khasnya budaya kapak perimbas, kapak penetap, dan kapak genggam yang ditemukan di Sungai Baksoka ini hingga memunculkan satu sebutan khusus. Oke, apa itu? Pacitanian. Pacitanian. Mulai dari Baksoka ini. Oke. Budaya Pacitanian, budaya Paleolitik Pacitanian, mungkin Sobat Arkeo, sahabat Arkeo pernah baca di buku pelajaran Pacitanian ya. Inilah lokasinya. Oke. Budaya Pacitanian. Sekedar mengingatkan Mas, tadi kan Mas bilang Paleolitik ya. Sebenarnya Paleolitik itu apa Mas? Sahabat Arkeo yang masih ini. Oke, kalau dalam budaya prasejarah ada satu tingkatan teknologi yang menunjukkan perkembangan manusia dalam membuat alat. Produk-produknya. Pertama itu paling awal Paleolitik, dari 2 kata paleo tua, litik itu litos, batu. Jadi digabung menjadi teknologi Paleolitik. Ini ya, alat-alat serti besar seperti ini dan serti kecil yang sangat sederhana ya bentuknya. Tidak seperti di Sangiran itu termasuk serti Paleolitik. Gitu. Dan khas Paleolitik itu sebenarnya memang alat-alat yang masih seperti ini. Dan masih banyak ditemukan lagi kalau kita lagi mencari ya. Iya betul, pasti banyak. Ini aja baru ketemu sama Pak Ginarto hari ini. Nanti mungkin kita bisa nanya-nanya ya kenapa Pak Ginarto bisa membedakan artefak yang di sini, karena saking seringnya kita melihat ya mudah saja, tapi kalau mungkin bagi beberapa orang awam agak sulit ya menemukan. Dan di sini tidak cuma di dasar sungai, tapi kita bisa sampai ke 3 sampai 4 meter di atas sungai. Dan itu bekas undak sungai lama. Undak sungai lama. Sungai lama kita sebutnya dari situs Baksoka. Jadi gimana Mas? Oh ada undak sungai lama tuh apa sih gitu? Oh ada sungai lama, ada ini gitu. Ini satu kejadian alamiah di dalam sungai. Biasanya sungai kan ada 2 proses utamanya ya. Dia mengerosi atau menggerus dan dia mengendapkan ya. Iya betul. Mengendapkan atau mendepositkan sesuatu. Material-material inilah yang didepositkan oleh sungai. Kita banjir, kita melihat ada yang terendapkan di bibir-bibir sungai atau di tepi sungai.
sungai itu tidak tetap alirannya mas. Oke. Jadi dia berpindah-pindah. Ya, karena dia menggeris juga dia akan pindah ke tempat yang lebih rendah sehingga nanti dia akan meninggalkan depositnya yang ada di atas dari sungai lama. Jadi sungai yang baru ini sungai yang baru. Ya, dan kemungkinan artefak ini terus dari bibir sungai dari sungai lama yang sudah terendapkan sebelumnya. Oke. Jadi bukan artinya kita menemukan artefak di sungai ini manusia hidup di atas sungai ini ya. Betul. Berbeda dengan di gua seperti itu kan. Ini ada peran proses alami juga. Mengalir tadi. Iya, dia makanya kalau kita lihat tepian-tepiannya sudah menggundar, agak sedikit menggundar di sini karena dia sudah menggelundung. Oke. Misalnya menggelundung, sudah rolling di Sungai Basoka ini. Oke. Iya, sungai lama yang di atas tadi lebih kuat gitu ya mas. Iya, ya, harusnya deposit yang di atas lebih tua dibanding deposit yang ada di sini. Tapi bukan artinya material yang terdepositkan terendapkan di sini lebih tua dibanding yang di atas. Karena yang di atas juga bisa jatuh ke sungai ini. Ya. Gitu. Jadi Sekarang di bawahnya kan. satu misteri juga di Basoka. Ini satu misteri juga di Basoka kapan awal mula kehidupan manusia prasejarah hidup di tepi-tepi sungai di wilayah Gunung itu belum ada. Tapi berkat penelitian Universitas Nasional yang lain di Madrid bisa ditaksir umur minimal dari endapan artefak yang ada di Basoka, yaitu tidaknya harusnya lebih dari 300.000 tahun yang lalu karena teorinya secara teoritis manusia itu pertama menghuni wilayah terbuka dengan alat-alat artefak yang masif seperti ini, alat-alat paleolitik, kemudian dia berpindah ke dalam gua mengembangkan satu budaya yang berbeda yaitu budaya preneolitik. Dan dilanjutkan lagi dengan budaya-budaya sekarang. Jadi dengan mengetahui pertanggalan dari situs-situs gua yang ada di sini, kita bisa menduga seharusnya artefak yang di sini umur minimalnya berapa? 300.000 ya. Umurnya minimal 300.000. Oke. Dan saya juga lupa menginformasikan bahwa ini mengapa spesial bahkan sampai di masa dahulu karena belum pernah ditemukan sebelumnya di tahun 1930 itu si Onyx Watch itu bahkan sampai menggelar acara wayang malam suntuk gitu selama 7 malam. Oh iya di sini. Di wilayah Punung ini. Di Pulau Punung. Mereka karena belum pernah menemukan industri paleolitik sebelumnya seperti di Basoka yang dikenal dengan Pacitanian ini. Nah, di awal mula kan di 1930 itu kan peneliti-peneliti dari luar negeri itu yang datang mas ya. Nah saya mau nanya, apakah temuan-temuan mereka itu menjadi dilaporkan ke pemerintah kita atau menjadi bahan risetnya mereka mas? Ya, ada dua ya tadi pertanyaannya tentang apakah diserahkan, memang beberapa diserahkan tapi beberapa juga masih ada koleksinya di luar jadi koleksi Onyx Watch, dan beberapa diserahkan ke museum di sini dan ada juga di koleksi museum di laboratorium arkeologi kami dari penemuan warga dan sebagainya. Jadi ini sudah banyak tersebar, mungkin di luar juga ada beberapa artefak yang mencirikan yang berasal dari sini, dari Pacitan, dari Kalimantan. Pacitanian. Nah, sahabat arkeo dan visual anak negeri, kita langsung undang aja si Bapak, siapa tadi namanya? Pak Ginarto. Pak Ginarto, bisa ke sini Pak, bergabung Pak. Sini. Lu di situ Pak. Gimana Pak Ginarto? Ya. Halo Pak Ginarto. Halo Pak. Halo Ibu. Nah Pak, penemuan paling berkesan selama Bapak di Pacitan ini itu apa Pak? Seperti kita yang pernah dijelaskan sama Mas Duli, kita juga menemukan kayak ini, ada tapak peneta, rimbas, ada alat-alat yang dari Bali. Itu yang paling Nah yang paling
sulit ditemukan tuh apa, Pak? Sementara ini karena ya, karena musim hujan, kadang hujan banjir, kita untuk yang di sini ini kita sudah jarang menemukan. Pada waktu saya masuk di BPJP tahun 94, itu kita menjumpai dari sini itu satu jengkal, kadang-kadang masih kita menemukan seperti alat kapak pentak, kapak berimbas. Namun karena keberadaan karena apa itu Arus sungai yang lalu ini sudah bergeser ke arah hilir. Oh, nah Bapak mulai start menjadi penemuan ini di tahun berapa, Pak? Saya 94 sudah masuk untuk bergelar di Oke, dari 94 sampai 94 tahun ini, Pak ya? sampai saat Yang Oh. terbangnya ya. Wow, Makanya begitu lihat batu Bapak udah tahu ya Pak, itu artefak atau bukan begitu ya Pak? oke. karena dilihat dari pangkasannya ini batu yang disengaja dibibit atau mungkin karena hantaman dari apa itu beradu Beradu, sama oke. batu itu sudah sekali. Oke. Dan di sini bukan cuma artefak paleolitik aja Mas. Itu Apa yang itu? yang membuat kita ada pusing juga ya, Iya. Pak Ginarto ya. Betul, ada. Ada alat-alat yang relatif baru, misalnya Oke. seperti beliung, Betul. calon beliung dari Ada, budaya ada yang juga. sangat jauh lebih muda. Oke. Jadi kenapa tidak bisa dipastikan umur dari endapan di sungai ini, karena ya memang bermacam-macam bentuk ketemuannya, mulai dari periode yang tua sekali hingga yang muda sekali. Oke. Jadi sulit untuk berkesimpulan kalau sekedar dengan endapan sungai ini. Karena bermacam-macam yang ditemukan ya, Pak ya. Dari masa yang berbeda. Bermasa yang berbeda. Wow. Tapi jelas kalau dari karakteristik bentuknya, dari karakteristik teknologisnya, ini artefak masif yang biasa ditemukan di budaya paleolitik. Oke. Nah, ada lagi keahlian dari Bapak Ginarto itu, dia bisa membuat apa, Pak? Replika. Nah, jadi barang-barang penemuan-penemuan itu untuk direplikakan dan untuk dipamerkan. Nah, sang ahli inilah yang mereplikakan. Itu tekniknya bagaimana, Pak? Kita pakai silikon, Pak. Silikon ya? Iya. Kita bukan mal, kita apa itu? Jadi alat batu ini kita cetak pakai silikon. Nanti kalau sudah ada kita isi pakai ini, posisinya pakai resin. Oke. Nanti untuk pewarnaan, patinasinya harus benar-benar mirip. Bener-bener mirip, Pak ya? Jadi selain keahlian teknis, seninya juga harus jalan. Nah, itu dia. Mirip, harus Ini dan sainsnya ya. Sainsnya ada. Gitu. Nah, sahabat Arkeo dan visual anak negeri, ini cerita di Sungai Basoka ini cukup bersejarah banget. Nah, bagaimana nanti penelusuran tim-tim sang ahli ini terus di tahun-tahun berikutnya. Nah, kita mau tanya nih, untuk yang akan datang, visi misinya itu bagaimana, Pak? Untuk penemuan-penemuan ini, Pak, apakah masih dilanjutkan? Apakah masih terus digali lagi atau bagaimana? Kalau dari sisi riset, Yes. itu tidak akan pernah berhenti ya Mas. Oke. Pasti akan ada update terbaru, ada darah-darah muda Nah. peneliti terbaru, termasuk sahabat Arkeo nantinya yang tertarik dengan ilmu arkeologi, Nah, yang akan meneruskan penelitian-penelitian dan mungkin saja tidak cuma memperkuat apa yang sudah ada, apa yang sudah menjadi dasar ya dari Oke. kesimpulan-kesimpulan mengenai mengenai rekonstruksi kehidupan manusia masa lalu di Punun, tapi juga akan memberikan satu perspektif baru mungkin. Itulah gunanya mengapa penelitian itu selalu tetap berlangsung dan tetap saling melengkapi antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. oke. Dengan kolaborasi antara negara mungkin ya? Ya, bahkan bisa tidak menutup kemungkinan Oke. seperti yang telah dilakukan di Punung antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan institusi lainnya, yaitu melakukan penelitian kolaborasi.
Oke, demikian kisah-kisah di Sungai Basoka ini, dan kita akan berlanjut di mana tempat mana? yang ditemukan oleh para peneliti Hah? itu disimpan, dianalisis, lebih mengetahui hasil semuanya tuh seperti apa. Nanti kita akan mengunjungi arkeologi. Lab arkeologi. Oke. Saya Abu dari Visual Art Negeri. Saya Ruli dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Saya Atika dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Saya Ginarto dari daerah Pasifa. Jangan kemana-mana. Mau ikuti kita di penelusuran berikutnya. Let's go.